prosedur edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Yang pertama adalah mempersiapkan alat, ada alat tulis dan buku. Selanjutnya, pastikan lakukan verifikasi bahwa ada pasien yang benar akan dilakukan edukasi. Selanjutnya, ini alat sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah memanggil Nona Dinda untuk masuk ke dalam. Silahkan Nona Dinda masuk ke dalam. Ya, silahkan duduk. Saya tutup pintunya terlebih dahulu untuk menjaga privasi. Selamat pagi Mbak Dinda. Perkenalkan, nama saya Diana Laras, yang berjaga pada hari ini. Nah, ini Mbak Dinda ada keluhan apa? Kayak ada gatal di lipatan paha. Oh, ada gatal-gatal di lipatan paha. Nah, ini baru haid hari kedua ya Mbak ya. Tadi sudah diperiksa di depan oleh asisten saya bahwa tekanan darah Mbak itu 110/70, kemudian nadinya itu ada 86 kali per menit. Selanjutnya pernafasannya ada 20 kali per menit, kemudian suhunya ada 36,5. Nah, tadi asisten saya juga sudah memeriksa bahwa ada kemerahan di lipatan paha. Dan Mbak, apakah sebelumnya pernah periksa? Mungkin? Oh, belum ya Mbak ya. Nah, selanjutnya ini Mbak Diana ya. Mbak Diana, ini nanti karena ada keluhan untuk merah di lipatan dan di daerah kewanitaan, saya akan melakukan edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja ya Mbak ya. Nah, prosedurnya saya akan menjelaskan dengan bantuan lipat ya Mbak ya, nanti bisa dilihat di sini. Saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Nah, selanjutnya, apakah Mbak bersedia? Oh ya, nah ini Mbak Diana umur berapa Mbak? 16. Oh, umur 16 tahun. Kemudian alamatnya di dekat sini ya Mbak ya. Nah, sebelumnya apakah Mbak Diana pernah mendapatkan konseling atau edukasi mengenai personal hygiene? Belum ya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu adalah pengertiannya ya Mbak ya. Pengertian personal hygiene saat menstruasi itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan menjaga kebersihan organ kewanitaan saat menstruasi ya Mbak ya. Selanjutnya adalah ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku personal hygiene saat menstruasi. Nah, ini bisa dilihat di sini Mbak. Ini ada citra tubuh atau penampilan, yaitu dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada seseorang tersebut. Selanjutnya ada praktik sosial, seperti mungkin waktu Mbak anak-anak itu Mbak dimanja dan dibersihkan oleh orang tua. Tapi sekarang kalau besar harus mandiri ya Mbak ya. Selanjutnya ada tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi seperti odol, pasta gigi, sabun yang Mbak beli seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan tentang menstruasi. Itu semakin pengetahuan yang baik itu akan diterapkan dengan lebih baik. Apabila pengetahuan kurang itu penerapannya tidak benar dan dapat menyebabkan penyakit ya Mbak ya. Selanjutnya adalah budaya. Budaya Mbak sama saya mungkin berbeda. Jadi terkadang orang itu melakukan sesuatu kesehatan tentang personal hygiene itu sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah, selanjutnya ini ada kebiasaan seseorang. Seperti mungkin saya beli samponya merek ini, Mbak beli samponya ini, seperti sikat gigi, seperti itu. Terus seperti mau mandi berapa kali, seperti itu ya Mbak ya. Nah, selanjutnya ada kondisi fisik. Nah, jika Mbak itu kondisi fisiknya baik, Mbak bisa merawat diri sendiri ya Mbak ya. Kalau sakit kan butuh orang lain untuk membantu dalam keadaan membersihkan organ tubuh. Nah, selanjutnya adalah ada indikator dalam personal hygiene saat menstruasi. Yang pertama adalah perawatan kulit dan wajah. Biasanya saat menstruasi itu kelenjar keringat itu banyak Mbak, jadi dapat menyebabkan jerawat. Nah, jerawat itu adalah masalah yang sensitif apalagi bagi perempuan, jadi harus menjaga kebersihan wajah. Nah, ini selanjutnya adalah kebersihan rambut. Kebersihan rambut ini sangat penting karena saat menstruasi kulit kepala itu lebih berminyak dan berkeringat sehingga dapat menimbulkan ketombe ya Mbak ya. Jadi harus dijaga. Kemudian untuk rambut di genitalia, di kemaluan itu harus dirapikan juga, tapi tidak boleh dengan cara dicabut karena akan membuat lubang, dan lubang itu akan dapat masuk virus ya Mbak ya, dan itu menyebabkan infeksi atau penyakit kulit. Selanjutnya kebersihan tubuh dan organ genital. Nah, udara itu cenderung lembab seperti itu.
kalau berkeringat kan lembab ya Mbak ya kalau menstruasi. Nah itu biasanya dapat berkembang biaknya di lipatan-lipatan paha virus bakteri. Nah makanya bisa membuat gatal-gatal itu. Nah itu harus diperhatikan cara membasuh yang benar dengan menggunakan air bersih dan dari depan ke belakang. Nah ini selanjutnya ada kebersihan pakaian sehari-hari. Itu sangatlah penting ya Mbak ya, apalagi pakaian dalam itu harus diganti minimal 2 hari sekali. Kemudian gunakan berbahan katun atau kaos dan jangan memakai celana yang ketat karena tidak bisa bernafas dan itu membuat lembab. Selanjutnya ada penggunaan pembalut ya Mbak ya. Gunakan pembalut itu yang tidak berbau, tidak berwarna, terus tidak mengandung parfum seperti itu ya Mbak ya. Dan Mbak harus ganti minimal itu 4-5 kali ya Mbak ya. Jika sudah ada gumpalan itu sebaiknya diganti. Nah selanjutnya ini ada tindakan yang dapat dilakukan saat menstruasi ya Mbak ya. Personal hygiene saat menstruasi itu cuci muka 2-3 kali sehari agar terhindar dari jerawat. Kemudian mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya mencuci rambut. Mencuci rambut minimal 2 kali sehari atau keramas. Kemudian memotong dan membersihkan kuku. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir sesudah atau sebelum memegang genitalia. Selanjutnya adalah membersihkan genitalia dengan bersih dan cara yang benar dari depan ke belakang ya Mbak ya. Selanjutnya tidak menggunakan bedak atau parfum di genitalia. Selanjutnya tidak menggunakan cairan antiseptik ya Mbak ya, karena kadar asamnya atau rasanya itu berbeda. Nah selanjutnya ada mencukur dan merapikan rambut kemaluan ya Mbak ya. Itu harus dengan benar-benar dan ganti pembalut minimal 4-5 kali sehari. Tadi Mbak 2-3 kali sehari ya, nah itu perlu diingatkan lagi. Selanjutnya adalah dampak yang sering timbul dari aktivitas masalah personal hygiene. Yang pertama dampak fisik, itu dapat meningkatkan infeksi virus reproduksi seperti kanker leher rahim, terus keputihan, dan itu jika tidak ditangani dapat menyebabkan kemanduran. Yang kedua dampak psikososial, itu masalah-masalah kecil yang dapat menyebabkan gangguan kebutuhan atau kenyamanan Mbak. Jadi kalau gatal-gatal itu kan nggak nyaman ya Mbak ya. Selanjutnya jadi kalau nggak nyaman makanya Mbak harus menjaga kebersihan alat organ kewanitaan. Nah sampai sini apakah Mbak paham? Ya, kalau paham dan saya bertanya ya Mbak ya. Nah untuk apa yang tindakan yang bisa dilakukan saat menstruasi dalam personal hygiene Mbak? Tadi kuku, keramas, mandi, benar. Nah Mbak ini sudah paham ya Mbak ya. Nah ini sudah selesai. Semoga Mbak dapat menjalankan apa yang saya katakan tadi supaya Mbak tidak gatal-gatal lagi dan cepat sembuh ya Mbak ya. Ini sudah selesai. Terima kasih Bu Bida. Selanjutnya melakukan dokumentasi dengan swab ke lampir di sini.